Hai sayang. Halo. 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 Ya kan aku biar kelihatan cloudless blue-nya. Halo, aku Taya. Taya bukan Tayo. Bukan bis kecil ramah. Taya di Sewon itu adalah birunya Sewon. Salah satu dari birunya Sewon. Nah, aku sendiri memilih Semoticon Cloudless Blue atau langit ceria tanpa mendung. Itu karena sesuai dengan kepribadian aku yang mungkin orang-orang atau diri aku juga mengakui kalau aku sedikit riwil, berisik, kemudian suka melucu meskipun garing, dan aku suka ketawa sih daripada suka melucu ya. Jadi biasanya apapun aku ketawain. Dan alasan aku kenapa biru yang ceria gitu, kenapa cloudless blue gitu, kenapa nggak happy blue gitu, karena waktu itu kayak kalau banyak aku milih happy blue kayak gitu kayak kok gini ya gitu. Kemudian aku cari di Google Translate ya gitu, kayak apa sih sinonim dari kata ceria gitu. Ternyata aku nemu salah satunya tuh cloudless blue gitu ya, meskipun agak susah ya untuk buat dieja gitu. Dan jadi cloudless blue itu seperti mendefinisikan sebuah langit yang biru, yang mana di situ nggak ada awan mendung sedikit pun. Jadi di saat langit itu sedang disinari matahari dengan terang-terangnya, dan itu kayak apa ya, merepresentasikan perasaan yang ceria gitu. Oh iya, aku debut di Sewon itu di event Haruno. Aku lupa nama eventnya, tapi venue-nya itu ada di Asaka, daerah Jakal, dan aku debut di tanggal 7 Mei 2023. Oh ya, lagu yang berkesan itu di saat debutku adalah Stereo Future. Karena itu kayak pertama kali aku beneran belajar untuk mencapai nada tinggi. Momen lucu selama di Sewon itu banyak. Salah seringnya itu adalah pada saat kita lagi perjalanan ke luar kota, kayak Semarang. Iya, emang Semarang sih, kita sering naik mobil cuma di Semarang sama Solo. Dan itu biasanya di saat semua member kan lagi ngumpul untuk waktu sekitar 4 jam gitu ya. Terus di situ kita akan cerita banyak hal soal pengalaman pribadi, curhat ini itu, kemudian juga ngobrolin sesuatu yang sesuatunya itu yang jadi lucu gitu. Dan di situ juga kita jadi apa ya, tumbuh rasa saling menghargai kayak gitu. Salah satu momen di Sewon yang mengesankan gitulah ya, itu adalah pada saat debut aku. Ya pasti karena ini adalah hal baru gitu di diri aku sendiri gitu. Di saat awal-awal aku datang ke event di Jepangan, kemudian disambut sama Lukika, dikasih seragam iso, dikasih iso yang seifuku warna biru kayak gitu. Terus aku kayak apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Terus kemudian disuruh ganti. Terus waktu momen yang aku merasa kayak wow, ini kayaknya hal baru deh, itu adalah saat aku masuk ke ruang transit gitu. Kayak aku banyak ngelihat apa ya, dari orang-orang dari idol lain yang ya lagi siap-siap, lagi ini, lagi itu gitu. Masih waktu itu ada beberapa rasa insecure gitu dari aku, kayak kok orang cantik-cantik ya kayak gitu. Tapi dari situ lama-lama aku juga mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri bahwa aku pun juga harus menumbuhkan rasa kepercayaan diriku kayak gitu. Nah, di momen di event yang ada di Asaka itu juga deg-degannya tuh kayak kerasa banget gitu. Waktu aku sebelum naik panggung itu kayaknya aku naik di lagu ke-3 dikatakan sekarang juga, terus abis itu sama Stereo Future gitu. Terus aku juga amazed gitu ya waktu ngelihat ternyata para winner waktu nyanyiin lagu katakan sekarang juga,
terus mereka saling rangkul-rangkulan kayak gitu, kayak wow, ini sebuah euforia yang baru gitu. Pesan dari Taya untuk Lukika. Halo Lukika, kamu menyadari nggak kalau di sekelilingmu itu kayak ada aura kepemimpinan yang kuat? Kamu punya karisma yang kuat banget melekat di diri kamu gitu. Sesuatu yang bahkan hanya dengan berpenampilan biasa-biasa aja, kamu itu luar biasa. Kayak gitu. Apa ya ibaratnya, mau logika di atas panggung, aku rasa logika itu punya dua persona gitu. Saat logika ada di luar panggung gitu, dia bener-bener orang yang sangat mengayomi gitu, kayak mama. Meskipun aku paling tua itu, tapi logika itu kayak bener-bener bisa merangkul orang siapapun itu, gimana cara kamu berinteraksi dengan orang kayak gitu. Terus kalau misalnya di atas panggung itu pun logika tiba-tiba jadi superstar. Iya, kayak kamu bisa menguasai panggung dengan baik, kamu bisa benar-benar jadi membangun satu persona lain dari logika yang selembut itu menjadi logika yang segarang itu gitu. Dan aku harap ke depan nanti, jadi apapun kamu, aku berharap kamu berbahagia dengan apa yang kamu lakukan kayak gitu. Kemudian kamu juga tetap jadi orang yang amat sangat kuat sekali. Harus. Pesan untuk Ara. Ara, kamu sangat polos. Iya. Ara, kamu harus mengeksplor dunia ini. Apalagi ya. Aku melihat Ara itu sebagai orang yang paling unbother selama hidupku. Kayak Ara itu kayak nggak menaruh sentimen terhadap apapun itu gitu loh. Kayak yowes orang gitu, kayak yowes people mungkin ya gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kesanku juga pertama kali aku ngelihat Ara itu kayak wow, kulitnya seperti tahu gitu, kayak benar-benar mulus, putih dan kenyal gitu, kayak oh my god Ara gitu. Untuk gadis, kamu perempuan yang mematahkan stigma bahwa perempuan itu menyi-menyi. Ibaratnya kamu punya jiwa kepemimpinan yang baik. Ini sih lebih ke taktis gitu. Gadis itu orangnya taktis gitu. Dan kamu punya sisi rasional dan juga logika yang baik. Salah satunya adalah saat kamu mengatur pola lantai. Kemudian aku juga mendengar beberapa ceritamu yang kamu pernah ngoding kayak gitu. Itu kayak benar-benar mematahkan stigma bahwa perempuan itu amat sangat didominasi oleh perasaan, terus lemah lembut atau gimana gitu loh. Tapi aku ngelihat gadis itu bisa memadukan antara rasionalitas dan juga rasa. Jadi kayak melogikakan perasaan itu, gadis itu punya sisi itu kayak gitu. Jadi gadis bisa tampil sebagai perempuan yang tegas, rasional ibaratnya. Tapi di sisi lain gadis juga bisa menjadi perempuan yang imut gitu loh. Jadi kayak menguasai dua skill itu sangat berguna untuk kehidupanmu di masa depan sebagai manusia yang mengarungi kehidupan. Gitu. Aku mau bilang amat sangat berterima kasih untuk dukungannya yang khususnya kalau aku personal itu yang menemani aku dari mulai aku awal debut sampai kemudian aku graduate di Sewon, dan winner juga yang udah mungkin mengikuti perjalanan Sewon dari Gen 1 sampai akhir sekarang juga, yang hampir dimanapun Sewon tampil mereka mengusahakannya
Terus kemarin juga ada yang sampai nggak ikut turnamen gitu, turnamen apa gitu, terus untuk ngelihat grade-nya Sewon, disbandnya Sewon gitu. Kayak dedikasi yang semacam itu, loyalitas yang kayak gitu sih yang bikin aku takjub aja sama winner dari Sewon. Kemudian gimana aku ngerasa winner itu juga ngelindungin per member gitu sih, utamanya kalau misalnya kita lagi ada di DS ataupun di panggung lagi apa gitu, kayak merasa kayak ada guardian angel kayak gitu. Aku harap winner meskipun secara fisik Sewon udah nggak ada, tapi tetap simpan Sewon, adakan di ruang hati kalian gitu, tempat untuk nama Sewon. Jangan pernah lupain Sewon, simpen foto momen-momen yang udah berhasil teman-teman winner abadikan di kamera atau apapun itu gitu. Jadi aku harap Sewon gak akan pernah hilang dari hati dan juga memori teman-teman sekalian. Untuk yang terakhir, halo semua, aku Taya. Taya, Cloudless Blue, langit ceria tanpa mendung. Dengan ini aku mau izin pamit kepada winner dan kepada teman-teman semuanya. Aku pamit dari Sewon. Terima kasih.